Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Ahad ya, menjelang bulan akhir di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di majelis ini dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertolabul ilmi. Karena ini adalah bulan suci Ramadan menjelang akhir daripada puasa yang di 10 akhir nanti, kita akan ngaji kitab Fathul Qorib Faslun fi ahkamil i'tikafi, ya, biar kita paham ya tentang i'tikaf. Ada utawi iki ku faslun pasal fi ahkamil i'tikafi ing dalam mertelaken pira-pira hukume i'tikaf. Wa huwa utawi i'tikaf lughatan ing dalam lughah menurut bahasa iku al-iqamatu, iku netepi panggonan ala syai'in atas wiji min khairin saking kebagusan au syarrin atau keelekan. Wa syar'an lan utawi ing dalam syarat istilahiyah terminologinya iku iqamatun bi masjidin, iku netepi panggonan ing dalam masjid bisifatin makhsusatin kalawan sifat kang den tentuaken. Wal i'tikafu lan utawi i'tikaf iku sunnatun mustahabbatun, iku sunah kang den anjuraken fi kulli waqtin ing dalam saban-saban waktu. Wa huwa lan utawi i'tikaf iku fil asril awakhiri, iku ono ing dalam 10 piro-piro akhire min Ramadhan, saking bulan Ramadan, iku afdal, iku lebih utama minhu saking i'tikaf fi ghairihi ing dalam saliyane Ramadan. Li ajli talabi lailatul qadri, karena arah-arahe nyumpri malam Lailatul Qadar. Wa hiya lan utawi Lailatul Qadri inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, moga-moga paring ridha Allah sapa Allah anu saking Imam Syafi'i, iku munhasiratun, iku kang den ringkes ya fil ashril akhiri ing dalam 10 kang akhir min Ramadhan, saking bulan Ramadan. Wa kullu lailatin, mongko utawi saban-saban malam minhu saking awakhir ya, iku muhtamilatun, iku mengku laha maring Lailatul Qadar, lakin tetapi layalul witri ya, wengine malam wengine ganjil iku arjah, iku luwih lebih arjah, lebih unggul ya ha ing Lailatul Qadar. Wa arja layalin utawi kang paling unggul malam layalul witri, lan utawi paling unggule malam ganjil iku Lailatul Hadi, iku hadi awis salis ya, iku malam ke-21
wal ishrina ya, wal ishrina iku malam ke-21, malam ke-23 dan seterusnya ya, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Walau lan iku tetep kedua i'tikaf al-madhkuri kang den sebut tutur syartani utawi dua syarat. Ahaduhuma utawi salah sawijin saking syartani iku an-niyatun niat. Wa yanwi lan niat sapa wong fil i'tikafi ing dalam i'tikaf al-mandhuri kang den nadaraken al-fardhiyata niat ing fardhu kang bangsa fardu awin nadra atau nadar. Wasani utawi kang kaping pindho iku al-lubsu iku meneng fil masjid ana ing dalam masjid. Wala yakfi lan ora cukup ya, lan ora nyukupi bil lubsi ya, ing dalam meneng ya, qadratu ma'ninati ya, ing dalam kira-kiraan itu manina ala ziyadati ing atasnya tambah alaihi ing atasnya qadratu ma'nina bihaisu kelawan sekiranya yusama den aran akan apa dalikal lubsu apa mengkono-mengkono menang ukufan ing mandek. Wasyaratul mu'takifi utawi syarate wong kang i'tikaf iku islamun Islam wa aqlun dan berakal wa niqaun lan suci an haidin saking haid nipasin atau nipas wa janabatin lan junub fala yasihhu mongko ora sah apa al-i'tikafu kafirin apa i'tikaf wong kafir wa majnunin lan wong kang edan wa haidin lan wong kang haid wa nufasa lan wong kang nifas wa junubin lan wong kang junub. Walau irtadda namun qalamun murtad satu al-mu'takifu wong kang i'tikaf au sakara atau mendem atau mabuk sapa wong batolah apa batal apa i'tikafu apa i'tikafe wong. Wala yakhruju lan ora kena metu sapa al-mu'takifu wong kang i'tikaf minal i'tikaf saking i'tikaf al-manduri kang den nadaraken illa li hajatil insan kecuali kejaba maring hajate manungsa min baulin saking nguyuh wa waitin lan buang hajat wa malan barang bi maknahuma ana ing dalam maknane baul wal ghaid kagusli janabatin kaya adus janabah au udrin atau udur min haidin saking haid au nifasin atau saking nifas patakhruju mongko kena metu sapa almar'atu sapa wong wadon binal masjid saking masjid li ajlihima saking karena haid dan nifas au udrin atau kena udur min maradin saking rumah la yumkinu kang ora mungkin apa al maqamu apa jumeneng ma'ahu sertane tumab marad fil masjid ana ing dalam masjid bi angkana kalawan nyentuh kana ana sapa wong yahtaju iku butuh sapa wong lil warsi maring kasur lemek wa khadimin lan pelayan wa tabibin lan dokter au yakhafu atau tegese wedi sapa wong talwisal masjidi ngebloki masjid ya. Seperti apa? Kaishalin
ishalin kayak apa? Kepacirit ngising bayi ya. Ngising bayi pun kepacirit ya. Kepacirit, tapi orang enak bahasa kita kepacirit. Kayak ngising bayi lah kononnya. Ngising bayi ya wa idrarul baulin lan idrarul baulin apa terus menerus kencing itu? Beser ya. Wa jalan dan kejaba akan dikecualikan biqaulil musannif kelawan pendawane musannif la yumkinu orang mungkin sampai akhir sapa al maradu sapa kang rumat al khafif sapa bil maradi kelan kang rumat al khafif kang ringan kahumin kayak panas khafifatin kang ringan fala yazuju mongko wenang apa al khuruju apa metu minal masjid saking masjid bisa babima kalau sebab apa itu panas kang ringan tadi wa yabtululan batal apa i'tikaf apa i'tikaf bil waqi kalau sebab campur ya campur mukhtaron kang den pilih ya zakiron kang den iling-iling ya lil i'tikaf maring i'tikaf aliman tur kang alim bitahwaruh ya bitahrimi kelawan hukum haram ya wa amma lan anapun utai basyaratul mu'takifi tetemune kulit wong kang itikaf bisyahwatin kelawan syahwat patabdulu mungko batal apa itikaf apa itikaf wong in anjala lam tumani sapa wong wa ila mungko tumani fala mungko batal wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita akan bicara tentang masalah i'tikaf. I'tikaf ini luar biasa barokahnya. Tapi kadang-kadang kita banyak dilupakan ya dari niat untuk beriktikaf. Pahalanya luar biasa. Ya. I'tikaf itu dalam kitab ini disebutkan secara etimologi, secara bahasa iku al-iqamatu 'ala syai' ya, itu iqamah, diem ya, menang atas sesuatu, baik makna sesuatu itu yang bagus atau syarif atau yang jelek ya, jadi diam, apakah diamnya itu pada perkara yang jelek atau pada perkara yang bagus, itu i'tikaf namanya secara bahasa gitu ya. Jadi secara bahasa diamnya seseorang ya pada perkara yang jelek atau perkara yang bagus, itu dimaknai i'tikaf secara etimologi, logotan atau bahasa. Wasyar'an, adapun secara syarat terminologi, iqamatu bi masjidin bi sifatin maksusah. Diamnya seseorang ya, menangnya seseorang, menang di mana? Di masjid. Ya, diamnya di masjid dengan disifati atau menggunakan perkara yang khusus spesial, itu i'tikaf. Dalam kitab yang lain disebutkan ya, yang namanya i'tikaf itu adalah muksun makhsusun, diam yang ditentukan, li syakhsin makhsusin, buat orang yang ditentukan, fi makanin makhsusin, pada tempat yang ditentukan, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang ditentukan, berdiam yang spesial
berlakunya untuk orang yang spesial di tempat yang spesial menggunakan niat yang spesial. Itu makna syar'an iktikaf secara terminologi. Ya, gitu ya. Nah, kapan iktikaf ini? Pikuli waktin, di setiap waktu, boleh siang, boleh malam. Ya, kapan saja iktikaf ini ya sangat dianjurkan. Gitu ya. Siang hari boleh, malam hari boleh juga, tapi harus di masjid. Ya. Tapi waktu yang sangat-sangat dianjurkan adalah, dan ini dilakukan Nabi, wa huwa fil ashril awakhir min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi. Dalam kitab Fathul Qorib, tapi yang lebih utama iktikaf itu adalah di 10 akhir bulan suci Ramadan. Itu yang paling istimewa. Selain 10 akhir bulan Ramadan dianjurkan juga, tapi yang sangat dianjurkan 10 akhir bulan suci Ramadan itu sangat dianjurkan untuk kita berdiam di masjid. Ya, dengan menggunakan niat yang telah ditentukan agama. Ya. Jadi di 10 akhir berarti ya 10 akhir ya. Kan 10 awal namanya apa tuh kemarin itu hujan apa? Hujan rahmat. 1-10. 10-20 hujan maghfirah ampunan. 20-30 hujan pembebasan. Ya, pembebasan dari api neraka. Di 10 akhir Ramadan itulah waktu istimewa. Kenapa waktu istimewa? Karena memang dilakukan Nabi, ittiba kepada Nabi, iktikaf yang sangat-sangat dianjurkan oleh agama. Kenapa? Ikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Definisi iktikaf adalah kita masuk ke masjid, berdiam diri, itu sudah iktikaf. Walaupun di masjid turu, tetap iktikaf. Tapi aja turu sampai ngiler oleh. Nah, umpama ning masjid manjing langsung duduk, dia aja begini khusyuk sampai tidur. Tidurnya nilainya iktikaf kalau memang nanti niat iktikaf. Kita setiap Jumat datang ke masjid, dulur-dulur ketika datang masjid sholat tahiyatul masjid duduk, niat iktikaf apa enggak? Bener niat. Kadang-kadang kelalen kan? Lalen, jujur baik. Lalen. Nah, itulah maksudnya iktikaf luar biasa pahalanya ini. Tapi kadang-kadang kita duduk nggak ada nilai iktikafnya karena nggak niat tadi gitu. Padahal mah disunahkan nih niat. Kamu nggak ada niat nggak ada pahala iktikaf. Apa sabda nabinya khususnya 10 akhir bulan suci Ramadan iktikaf? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa ashran fi Ramadan kana kahajjataini wa umrataini. Ya, Masya Allah. Dalam kitab Syu'bil Iman, ya, Rawahul Baihaqi, siapa saja kata Nabi yang beriktikaf di 10 akhir bulan suci Ramadan, maka mendapatkan pahala haji 2 kali, umroh 2 kali. Alhamdulillah. Udah pernah haji belum? Kalau belum haji, nanti 10 akhir Ramadan iktikaflah di masjid. Dodok bae oro papan di masjid, ngopi tapi aja ngerokok di masjid. Bener ya? Wong itikaf di masjid ngerokok. Tas ngerokok lawane kopi. Tas kopi rokok anak biasa pun ngomongin uang di masjid. Nah, jangan, nggak boleh gitu ya.
Jadi tidur pun kita sambil duduk tuh itu itikaf, pahalanya itikaf. Kalau memang kita niatnya adalah untuk i'tikaf. Bahkan kata Nabi, man i'takafa ma'i falya'takifal ashrul akhir min Ramadan. Siapa yang mau beriktikaf dengan saya, kata Nabi, ya, artinya kita bisa beriktikaf dengan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Maka apa kalau kita pengen iktikaf sama Nabi? Maka kata Rasul, falya'takifal ashrul awakhir ya Ramadan, maka beriktikaflah kamu di 10 akhir bulan suci Ramadan. Ketika kita 10 akhir bulan suci Ramadan i'tikaf, hakikatnya ruh Nabi bersama kita di dalam masjid tersebut. Alhamdulillah. Jadi hakikatnya dalam Islam itu, karena 10 akhir itu adalah matarun fi itqin minan nar, hujannya pembebasan dari api neraka. Maka secara teori kita itu harus mengencangkan ikat pinggang kita di 10 akhir Ramadan. Artinya harus bersungguh-sungguh ibadah. Yang laki-laki 10 akhir Ramadan itu tolong di masjid benar-benar itikaf. Termasuk ibu-ibu juga nggak apa-apa ikut itikaf. Nanti kita bicara hukumnya. Ini fadilahnya dulu ya. Nggak apa-apa. Tapi fakta membuktikan di tengah-tengah masyarakat Bandar Lampung ini, di awal Ramadan masjid pada rame, di akhir Ramadan sepi masjidnya. Benar enggak? Padahal ini menulayani dari ajaran kita yang harus dikencangkan perut kita dalam arti sungguh dalam ibadah itu di 10 akhir Ramadan. Ini mah kalau terawih di akhir Ramadan itu 10 makin menipis sop-sop itu. Benar-benar. Apalagi ibu-ibu tuh jarang di masjid. Sibuk gaya kue babon, kue natar dan macam. Benar-benar. Iya. Beli baju, mikirin baju, bapaknya urung ngene duit, pusing ibu-ibu. Kue urung dituku, kelambi urung dituku, akhirnya mubeng turu. Tapi insya Allah ibu-ibu tirakul agar mah enggak lah ya, enggak bedanya. Nah ibu-ibu tuh ya bu ya harus benar-benar. Yang laki-laki harus benar-benar i'tikaf itu di 10 akhir bulan suci Ramadan. Ya, harus benar-benar. Nah, hukum daripada i'tikaf tersebut ya ada 4 hukum i'tikaf itu. 1 wajib. I'tikaf itu hukumnya wajib. Pahalanya karena wajib lebih banyak. Perkara yang wajib berarti pahalanya ibadah wajib. Kurban, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Pahalanya sama enggak? Enggak sama. Kalau kurban wajib, contohnya kurban yang dinadarkan. Insya Allah saya nadar nanti Idul Adha saya akan menyembelih sapi 1, nadar. Kalau nadar secuil pun daging nggak boleh kita makan. Berarti apa? Seluruh daging kita sedekahin. Tapi kalau kurban sunnah, saya akan memotong sapi tanggal 10. Itu mau sunnah, maka masih mengharapkan dagingnya. Bener nggak? Apa maning cerewet doang ya? Yang pemakan kita sing kurban sapi kun tolong panitia bahaning kok kita ya. Terus apa maning Mbah? Iki niku ndase kok kita juga. Terus apa maning Mbah? Terus wetenge kok kita juga. Iya Mbah, ambil BKB Mbah pusing amat. Bang.
itu kan, karena memang dia berhak mendapatkan kalau kurban sunnah. Aspek pahalanya ya beda lah. Wajib mah seluruhnya kalau kurban wajib seluruhnya disedekahin, berang sunnah masih mengharapkan buntut, masih mengharapkan kaki. Beda nggak pahalanya? Beda. Makanya kata ulama, demikian juga berlaku pada i'tikaf. Kalau i'tikaf itu pahalanya pengen banyak, nadarin i'tikafnya, jangan sunnah. Dinadarin. Nah, dinadarin setiap Jumat tuh dinadarin. Saya punya nadar Jumat besok saya akan i'tikaf gitu. Jadi waktunya tidak terbatas, waktunya itu tidak ditentukan. Tapi kalau waktunya gini, Jumat depan saya akan i'tikaf selama sehari penuh. Berarti sehari penuh itu nggak boleh keluar masjid, kecuali pada urusan yang pokok primer, ngising kan? Primer orang ngising, kan nggak boleh ngising di masjid. Gitu ya. Terus apa lagi yang primer itu? Makannya jangan di masjid. Maksudnya makan pepolah di masjid jangan, nanti kotor masjid. Gitu ya. Harus itu yang primer. Kalau enggak, karena ini i'tikafnya adalah nadar, maka harus penuh di masjid itu. Makanya jangan niatnya begitu. Niatnya saya bernadar i'tikaf di masjid, itu aja. Jadi sewaktunya aja. Pahalanya lebih tinggi dari pahala i'tikaf yang sunnah. Begitu ilmunya itu ya. Jadi disiasatin biar pahalanya gede. Begitu juga kurban. Bapak-bapak kurbannya pengen pahalanya banyak atau dikit? Banyak. Kalau pengen banyak, wajibin, dinadarin atau ditakyin, gitu ya. Pak Ustadz gimana? Kalau saya pengen pahalanya banyak, juga dapat daging, bagaimana? Ya nggak bisa. Jadi harus dipisah. Kalau pengen pahalanya banyak, wajib, berarti kita secuil pun nggak ngarami dagingnya itu yang hebat. Sama juga i'tikaf yang dinadarkan. I'tikaf yang dinadarkan maka ya hukumnya wajib, harus dilakukan sesuai bunyi nadarnya, gitu ya. Wajib itu. Kalau saya sukses bisnis saya jebol, saya akan Jumat besok i'tikaf selama 3 jam. Nadar kan, hukumnya wajib, maka harus i'tikaf selama 3 jam. Jangan keluar-keluar dari masjid, kecuali yang primer tadi. Kedua, mandubun, hukumnya i'tikaf itu sunnah, wahwal aslu. Inilah asal hukumnya. Ya, wa fi Ramadan wa asyil awakhir minu akadun. Terlebih di 10 akhir bulan suci Ramadan itu lebih dikuatkan. Maka ya, hukum i'tikaf yang sunnah ini ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad. Ya, hukum i'tikaf ini ada yang sunnah muakkad, ada yang ghairu sunnah muakkad. Yang sunnah muakkad 10 akhir bulan suci Ramadan. Ini sunnah muakkad. Kalau sunnah ghairu muakkad selain bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena satu ngikuti jejak Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Ramadan itu sunnah muakkad karena Rasulullah melakukan di 10 akhir Ramadan, Rasulullah di masjid. Gitu ya. Yang kedua, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, gitu disebabkannya. Nah, yang ketiga, hukumnya makruh. I'tikaf bagus, tapi hukumnya makruh. Wa huwa i'tikaful mar'ati bi idni zawjiha. I'tikafnya seorang istri perempuan diizinin suaminya. Idza kanat min dawatil hay'ah, yang mana istri perempuan tersebut ketika i'tikaf menimbulkan apa ya, fitnah. Fenomenanya itu perempuan itu timbulnya fitnah. Kan kalian fitnah, wong i'tikaf dia nggo lepis terus nggo kaos
Mancing jilbabnya digulung. Mancing di masjid. Terus takmir masjid ngedelem, mubeng mampir masjid. Waduh, wong wadon ayu amat iki. Makanya ibu-ibu kalau mau itikaf di masjid, makanya mau kena, udah jangan tampilan-tampilan mau ke pesta kondangan. Karena timbulnya fitnah. Perempuan boleh nggak itikaf di masjid? Boleh. Tapi jangan menimbulkan fitnah. Itu hukumnya makruh. Kalau ada ibu-ibu itikaf di masjid, menor lah bahasanya zaman sekarang itu ya. Menor, kalau macam gue gincunya tebel minta ampun. Kalau macam ya timbul fitnah. Sah tapi hukumnya Jadi bagaimana nih? Jangan berpenampilan yang menimbulkan fitnah, baru gak apa-apa. Itu hukumnya makruh. Yang keempat, haram. Iktikaf hukumnya haram. Satu, ma'asihah haram tapi syah. Iktikaful mar'ati biduni idni jaujiha. Iktikafnya orang perempuan tanpa izin suaminya. Sah dilakukan tapi haram dilakukan. Sah hukumnya tapi haram dilakukan. Kedua, haram adami sihah, adami sihah. Haram tapi nggak sah itikafnya. Itikaf siapa itu? I'tikaful junubi wal haidi wan nufasa. Itikafnya orang yang junub, orang yang haid dan orang yang nifas. Tahu dia junub, ya, tahu dia haid, itikaf di masjid haram dan nggak sah hukumnya. Ini yang namanya apa? Hukum-hukum daripada i'tikaf. Di kitab ini dijelaskan fi kulli waqtin wa huwa fil ashril awakhir. I'tikaf itu kapan saja boleh, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Itu utama, sunnah muakkad. Kenapa? Tadi alasannya adalah ngikutin Rasulullah karena Nabi melakukannya. Yang kedua, li ajli talabati lailatul qadar, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi 10 akhir bulan suci Ramadan itu sangat-sangat disunahkan sekali untuk kita iktikaf. Bahkan menurut Imam Syafi'i ya. Jadi iktikaf sunnah setiap waktu, teorinya itu ya. Dan lebih utama pada 10 hari akhir Ramadan. Karena untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar harus ini sunnah dicari. Menurut pendapat Imam Syafi'i, ya, Lailatul Qadar hanya terjadi pada 10 akhir bulan suci Ramadan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau pengen dapat Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan itu harus benar-benar ibadahnya mantap. Karena terjadinya di 10 akhir bulan suci Ramadan. Itu ya. Dan dari 10 akhir bulan suci Ramadan itu diharapkan yang witer, yang ganjil. 21 tadi diterangkan kitabnya ya. 21, 23, 25, 27, 29. Yang ganjil-ganjil itu kalau bisa mah aja turu begini. Turunnya dodok baik. Jadi jangan sampai ke masjid bawa bantal ya. Jangan, tidurnya ketidur sendiri aja gitu. Yuk, usahakan yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ini kata Imam Syafi'i ini. Tuh ya. Nah, Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 lafaz, 2 kalimat. Lailun dan al-qadru. Dari 2 kata, lailatun dan al-qadru. Lailatun
artinya malam. Al-Qadar artinya asyarafu, kemuliaan. Al-azmu atau juga keagungan. Berarti Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan atau malam keagungan. Artinya begitu. Nah, gitu ya. Tetapi Syekh Nawawi memiliki makna beda. Di dalam mendefinisikan malam, tuh, kalau aja hampir milu terus. Di dalam mendefinisikan malam Lailatul Qadar itu, di dalam mendefinisikan Lailatul Qadar. Dalam tafsir Munir, ya, beliau mengatakan, wa ma'nal qadri iku at-taqdiru wa sumiyat Lailatul Qadri bidzalik li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrih ila mithliha minas sanatil qabilati min amril mauti wal ajali war rizqi wa ghairi dzalik. Jadi Syekh Nawawi memaknai malam Lailatul Qadar itu, memaknai Lailatul Qadar itu, ya, beliau mengatakan makna Al-Qadar di situ, Al-Qadarnya itu, kalau Lailah itu kan malam. Al-Qadarnya itu, kata beliau, bukan kemuliaan artinya, tetapi mananya at-takdir. Mananya takdir. Diberi nama Lailatul Qadri, ya. Artinya adalah bahwasanya Allah mentakdirkan pada malam itu apa-apa atau perkara-perkara yang dikehendaki Allah. Dari penetapan sampai kepada yang semisalnya. Umpama penetapan takdir tentang apa? Urusan maut, urusan ajal, urusan rezeki, urusan jodoh dan lainnya. Itu malam Lailatul Qadar. Tapi timbul pertanyaan pemahaman kita, bukankah ditakdirkannya segala sesuatu itu pada malam nisfu Sya'ban? Benar nggak? Kan malam nisfu Sya'ban kan malam perubahan takdir, ya. Perubahan takdir kan, makanya disunahkan kita menghitung malam Lailatul Qadar karena pada malam itulah direvisinya tentang meninggal kita, jodoh kita, rezeki kita pada malam nisfu Sya'ban. Gitu. Tapi kok di sini Syekh Nawawi mengatakan malam Lailatul Qadar itu, Qadar sini ada takdir, penetapan takdir pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana ini? Syekh Imam Syawi mengatakan begini, fa in qulta inna taqdiral umuri lailatan nisfi min Sya'ban, ya, yuzabu bi anna ibtida'al taqdir lailatin nisfi min Sya'ban wa taslimahu lil malaikah Lailatul Qadar, kata beliau. Beliau mengatakan, maka jika engkau berkata sesungguhnya ditakdirkannya segala perkara itu pada malam nisfu Sya'ban, niscaya saya jawab, kata beliau, dengan bahwa permulaan takdir adalah malam nisfu Sya'ban. Pengajuan perubahan itu memang terjadinya pada malam nisfu Sya'ban, ya, dan diserahkannya berbentuk permohonan takdir oleh malaikat kepada Allah itu pada malam Lailatul Qadar. Paham nggak maknanya? Maknanya begini, ajal kita itu kan sudah ada berada di daun-daun Lauhul Mahfuz Allah. Ajal pulan tanggal begini, jodoh pulan tanggal begini, rezeki pulan tanggal begini, sudah ada. Kita diberikan sebuah jalan keberkahan oleh Allah untuk merevisinya. Jadi ajal maut tadi itu di Lauhul Mahfuz, daun-daun Lauhul Mahfuz memang sudah ditentukan, tapi bisa direvisi.
Kapan permohonan revisi itu diajukan? Malam nisfu Sya'ban. Gitu loh. Makanya ini harus diperhatiin ya. Pengen nggak umur bapak-bapak direvisi? Apa bunyi revisi tersebut? Biasanya njuk panjang umur, bener nggak? Pengen nggak jodoh abah-abah direvisi? Pengen juga. Yang nggak pengen ibu-ibu. Gitu maksudnya ya. Uang sekolah mah pengajuan proposal skripsi. Proposal dingin gini pembimbing, dibaca kor pembimbing, coret-coret, anak revisi nekin, ajuni maning ya, direvisi kan, diajuni maning. Awal proposal tadi itu malam nisfu Sya'ban. Hasil revisi tadi kan dilihat oleh sang pembimbing, diajukan lagi ketika mau diteken diterima itu malam Lailatul Qadar begitu. Jadi ada hubungan kait-mengkait antara malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar. Abah-abah lagi wingi malam nisfu Sya'ban orang turu. Kenapa enggak tidur? Karena pengen mengajukan proposal revisi tadi supaya apa? Rezekine dirubah konon kok rezeki ini seret alah pengen juk Allah supaya rezeki ini ala seret. Tapi orang mancing ngerabi kan ada pengen rabi pengen direvisi juk loro be aja awas ya gitu paham ya. Pengenlah revisi malam doa ya Allah tolong sih panjangkan umur saya lagi rezekinya banyakin lagi ya Allah tolong gitu kan. 10 akhir Ramadan turu bae gara-gara mancing. Diterima enggak revisi bulan nisfu Sya'ban tadi? Diterima enggak? Coret apa-apaan jen ngejuk-ujuk kenen jung-ujuk kenen je. Revisine mah Allah je. Pugu mama finalnya itu ada pada malam Lailatul Qadar. Jadi permohonan yang kita ajukan pada malam nisfu Sya'ban untuk merubah takdir tadi itu belum tentu diterima oleh Allah. Kalau memang tidak kita manfaatkan revisi akhirnya yang ada pada malam Lailatul Qadar enggak kita lakukan gitu loh. Paham ya? Nah inilah pemahaman dari Syekh Imam Musawi dengan mengatakan memang permohonan takdir tadi dirubah itu malam nisfu Sya'ban. Tetapi perubahan tadi dibawa malaikat kepada Allah itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu catatan revisi bapak permohonan itu baru ngadep malaikat. Urung dineken ning Gusti Allah. Paham ya? Jadi kalau umpama nanti malam nisfu Sya'ban orang turu begadang ibadah, malam Lailatul Qadar turu 10 akhirnya diterima orang permohonan tadi. Enggak bakal diterima menurut Imam Syafi'i. Maka rugi. Benar ya? Rugi kalau malam nisfu Sya'ban kemarin orang turu sedangkan 10 akhirnya tur. Tapi kalau malam nisfu Sya'ban kemarin itu tidur, nggak ada permohonan. Tapi 10 akhir Ramadannya ngajuin permohonan, bisa diterima nggak? Bisa diterima. Kalau begitu kita nggak usah ibadah nisfu Sya'ban gitu. Nah, jangan juga. Paham ya kita ya? Nah, makanya Syekh Nawawi mengartikan dalam tafsir sawinya makna al-qadar di sini bukan kemuliaan, tapi maknanya adalah takdir. Ya bayar. Jadi mohon tanggal 10 akhir bulan suci Ramadan aja turu. Terutama si ganjil-ganjil supaya permohonan kita nisfu Sya'ban itu diterima oleh Allah. Panjang umur ya. Umurnya wis 70 tahun ngenjuk maning. Jadi pengen umurnya berapa tahun? 100. Hah? Tukanya tapi sehat katanya. Ya alhamdulillah. Ya enggak apa-apa. Biar umurnya barokah ya. Gitu. Inilah kaitannya hubungannya
antara bulan Sya'ban dan Ramadan. Maka kata Nabi dalam kitab Al-Ghunya Syekh Abdul Qadir, malam Rajab adalah malam penanaman. Rajab adalah bulan penanaman. Istilah ini mah padi mah ya. Istilah ngebon lah ya. Malam Sya'ban, bulan Sya'ban adalah penyiraman. Kasih pupuk. Bulan Ramadan bulan memanen. Jadi hadis Nabi itu. Berarti memanen takdir itu terjadi di Ramadan. Tanggal berapa? Iya, tanggalnya nggak ada yang paham. Namanya malam Lailatul Qadar aja. Yang penting mah di 10 akhir Ramadan, khususnya di yang ganjil. Jadi ngapain kita nanti 10 akhir Ramadan yang ganjil? Dulu ngapain? Insya Allah ya itikaf ya. Iya aja turu, rugi banget. Biar umur kita panjang-panjang, rezekinya banyak, revisinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tidur ya. Ibadah sebanyak-banyaknya pada malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar itu kata Imam Ghazali, malam yang terbukanya alam malakut. Maka ada orang yang bisa menyaksikan keajaiban malam Lailatul Qadar. Itu tingkat ranking yang paling tinggi. Ya, melihat langsung keajaiban. Ada yang diberikan begitu. Termasuk Imam Ghazali ya. Tapi bagi yang kita awam-awam mah kayaknya jarang dapatkan begitu. Benar-benar. Wes sing penting mah ketika malam ganjilnya ibadah kita, maka kita pun mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun dengan tidak dibukanya ini hijab tadi. Tetap kalau kita ibadah maka kita tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pengen nggak dapat malam Lailatul Qadar? Insya Allah kita cari ya, hunter kita kan, pemburu malam Lailatul Qadar. Bener nggak? Kita berburu malam Lailatul. Kapan kita mulai? 10 akhir. Kapan 10 akhir Ramadan itu? Malam 19. Berarti malam apa nih? Senin ya? Mulai Senin itu iketin bukanya aja wake-wake semit baik. Budi turu baik kan memakai mah. Mit bismillah mulai dari maghrib ya. Khususnya malam hari itu bismillah. Baca Quran, baca salawat. Di mana? Di masjid. Boleh enggak itikaf di Sungai Kaliakar dekat? Nanti dijelaskan. Jadi syarat atau rukun iktikaf. Nah, kalau yang mengartikan malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, mendasarkan kepada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu ya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Siapa yang ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, dia mendapatkan keberkahan Allah seperti ibadahnya orang 83 tahun 4 bulan. Maka yang harus kita terapkan 10 akhir Ramadan itu yang ganjil, ya benar kita harus niatnya kuat, cari dan kita ibadah sebenar-benarnya dengan i'tikaf gitu ya. Apa sebabnya kok malam Lailatul Qadar ini Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, ayat ini turun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meriwayatkan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang berjihad ya, menyandang senjata di pundaknya, perang untuk menegakkan agama Allah selama 1000 bulan. Maka Nabi memohon, ya Allah, bisa enggak umat saya dapat seperti dapatnya orang Yahudi yang berjihad, kaberi pahala 1000 bulan tersebut, sedangkan umur umat saya itu pendek-pendek. Umur umat saya itu pendek-pendek, enggak jauh dari umur Nabi. Umur Nabi 63 tahun, enggak jauh-jauh katanya. Berarti 70. Hati-hati tuh umur 70.
Ada nggak yang umur 70 sini? Ada. Moga-moga panjang umurnya 90 tahun. Amin ya rabbal alamin. Jangan takut, mati mah pasti teka. Jangan ditakutin ya. Kematian pasti datang. Penting bagaimana nyiap untuk menyambut kematian tersebut. Maka kata Nabi, ya Rabb, ja'alta ummati aksarul umam a'maran wa aqalhu a'malan. Ya Tuhanku, ya Allah, Engkau jadikan umatku umat yang paling pendek umurnya. Umur Nabi Muhammad paling pendek. Syekh Imam Nawawi Ad-Damashqi, pengarang kitab Al-Azkar, pengarang kitab Majmu' itu ya. Itu umurnya ninggalnya umur 45 tahun. Belum nikah. Umur 45 tahun. Sibuk dirinya itu ngarang kitab. Makanya tidak sempat nikah. Beliau itu Allah yarhamnya, Imam Nawawi Ad-Damashqi. Imam Ghazali meninggal umur 51 tahun. Pendek-pendek. Yang panjang tuh Syekh Abdul Qadir Jilani, umurnya 91 tahun. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirruhu. Umur Nabi di akhir zaman ini yaitu 70, 80, bener enggak? 65 wasalam tuh, 65, 70, 71 wasalam tuh, terus 80. Kayaknya pada mudika bikin apa-apa. Makanya mau dibikin aja ditinggalin ngaji nih. Us umurnya tua orang ngaji maning prien kok. Bekale prien ngadepin malaikat Israel teka. Ayo. Teka malaikat Israel. Kan gitu kan. Kalau kita ngaji, ruh Nabi datang, ruh ulama datang, ya, nemenin kita, ngajarin kita, ngebela kita ketika malaikat Israel itu datang. Kan hadis Nabi ada ya, ning kuburan, pertanyaan mungkar wa nakir, ruh Nabi datang. Malaikat ngedeleng ruh Nabi ana di samping kita, grogi juga. Nah, kemudian maka ketika Rasulullah memohon demikian, Allah kasih Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Udah, saya kasih satu malam yang malam itu lebih mulia dari 1000 bulan, namanya malam Lailatul Qadar. Di mana itu? Di 10 akhir bulan suci Ramadan. Di mana itu? Di ganjil-ganjil. 21, 23 kata Imam Syafi'i ini ya, 25, 27, 29. Nah, akhirnya penetapan ini ya bersifat umum. Kemudian ditaksis lagi, dirinci oleh para sahabat. Kata apa? Sayyidina Abbas, kata sini Abbas, ngomong sini Abbas mah, ahabbul a'dad ilallah al-witru. Ya, bilangan-bilangan yang paling disukai Allah adalah yang ganjil. Jadi Allah itu yang ganjil seneng. Buka pakai kurma ganjil 1, 3. Kalau dulu-dulu enggak kurmanya berapa? 21 ya. Geragas amat 21. 37 yang ganjil, karena Allah senang yang ganjil. Makanya ada salat witir gitu, ada salat taraweh gitu ya. Taraweh ditutup dengan witir. Bilangan yang paling disenangin Allah itu ganjil. Wa ahabbul witri ilahi as-sab'atu. Dan bilangan ganjil yang disenangi Allah adalah angka 7. Angka 7 yang disenangin Allah itu. Jadi angka 7 itu bilangan yang disenangin Allah. Fadzakara samawati sab'i. Allah ciptakan langit 7. Allah ciptakan bumi 7 lapis bumi. Allah ciptakan hari 7. Tawaf jumlahnya 7. Ya. Oleh karena itu maka disebutkanlah langit 7 tadi itu, tawaf juga 7 juga ngelingi Ka'bah itu. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27 menurut pendapat Sayyidina Ibnul Abbas. Malam ke-27.
Nah, ada lagi dalam tafsir Munir itu dijelaskan surat Inna Anjalnahu itu ada 30 kalimat. 30 kalimat. Kalimat yang nomor 27 itu ada pada domir hiya. Hiya utawi Lailatul Qadar itu ya. Ada 7 kalimat kata ya. 30 kata, angka yang 27 hiya domirnya masuk ke Lailatul Qadar. Makanya kata ulama Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Nah, gitu ya. Nah, Lailatul Qadar, kalimat Lailatul Qadar, Lailah mudhof, Qadar mudhof ilaih. Itu jumlahnya ada 9. Lailatul Qadar itu jumlahnya ada 9 huruf. Dan lafaz Lailatul Qadar itu di surat Al-Qadar itu disebutkan 3 kali. Lailatul Qadar lam ya itu jumlahnya ada berapa? 9 huruf. Kalimat Lailatul Qadar itu disebutkan di surah Al-Qadar 3 kali. Jadi 9 kali 3 berapa? 27. Makanya jatuhnya pada malam ke-27. Ada lagi pendapat ya'dhubu ma'uhu lailatan min syahri qala idza kanat tilka lailah limni fa idza hiya as-sabi'atu wal 'ishrun. Sayyidina Utsman bin Abil As ya. Beliau mengatakan kalau kita pengen tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, tolonglah ke laut. Nanti ketika malam Lailatul Qadar, laut itu bukan rasanya asin, nanti tawar. Nah, ketika laut itu rasanya tawar, maka malam Lailatul Qadar lah itu katanya. Ada yang pendapat begitu juga. Jadi iki tugas uang gudang lelang iki menjaga laut. Tolong dikabari ya. Kabari tolong ke kita ini. Iya, yang enggak mungkin lah jinul ke laut meneng mancing kan enggak mungkin kan? Ya, tolong nanti kabarin kan sekarang ada WA-nya gampang. Jogrog ini kono asin ora kan. Mentawar barusan ya. Kabarin tuh. Nah, gitu ya. Tapi Imam Ghazali membuat rumus yang lebih praktis dan ini diamalkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Wa mundu balagtu sinar rijal ma fatatni lailatul qadar bihadil qaidah. Kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili waliyallah nyentek Syekh Hasan Asy-Syadzili. Udane be deke mah bah bengen pun. Udan beje 6. Sambil anak ini nih kan apa? Ikine kan ning kuda kan ning ikine anak kayak tempat lana kor tempat kan saking mewah kayane. Wong supi tapi nyentrik. Hasan Basri. Sorbane bae paling indah di kota Baghdad. Hasan Basri itu. Apa? Abu Hasan Asy-Syadzili. Ya. Jadi kuda ini paling bagus ya. Jadi anak Ustadz Kiai umpama nggo mobil Alphard aja disujoni. Kiai di konon. Kiai mah nggo iki sih motor bae. Ya mau motor bae mah hujan orang jadi ngajar kok kehujanan. Urung dikeroki maning. Waduh selah. Ya nggak apa-apa orang Syekh Abdul Qadir segala nyentik Syekh Hasan Asy-Syadzili nyentik dia. Beliau mengatakan wa mundu balagtu sinar rijal ya. Ketika saya itu remaja sampai dewasa enggak pernah meleset bihadil qaidah yang dibikin oleh Imam Ghazali ini.
Apa qaidahnya? Qaidah kata Imam Ghazali, rumus Imam Ghazali karena beliau mendapatkan ini. Qala al-Ghazali wa ghairuhu inna tu'lamu fi fil yaumil awwal min syahr. Malam Lailatul Qadar itu dapat diketahui dari permulaan bulan Ramadan itu kapan dimulai. Itu kata beliau. Satu, fa in kana awwaluhu yaumal ahad ay yaumal arbi'ah, apabila puasa Ramadannya dimulai hari Rabu atau hari Minggu, fahiya lailatul 29, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-29. Ingetin tuh. Kalau hari Ahad dan hari Rabu. Kedua, wa in kana awwaluhu yaumal Itsnin, fahiya lailatul 21. Apabila puasa dimulai hari Senin, malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-21. Ketiga, fa in kana awwalu yaumal Tsulatsa aw yaumal Jum'ah, apabila Ramadan dimulai hari Selasa dan hari Jumat atau hari Jumat, maka fahiya lailatul 27, malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-27. Fa in kana awwalu yaumus Khamis, apabila puasanya dimulai pada hari Kamis, fahiya lailatul 25, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-25. Fa in kana awwalu yaumal Sabt, apabila Ramadan dimulai hari Sabtu, fahiya lailatul 23, malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-23. Kemarin puasa hari apa? Wah, berarti lingkeri malam ke-25. Wis malam ke-25 bela, malam si lain kita turu bae 25 penting tangi gitu. Iya aja juga. Nah, gitu ya. Jadi tolong malam ke-25 ini dikolongin, ibadah kitanya beda dengan yang lain gitu. Dari masjid ba'dal maghrib itikaf di masjid sudah. Ya, itikaf di masjid. Jangan keluar-keluar lagi udah. Gitu sampai malam. Nggak apa-apa di Masjid Tiryakul Agyar ini. Ya, nah, itikaf di sini kan ini enak di sini. Ya, jangan dinadarin sehari penuh ya, nanti wajib. Ya, saya itikaf di ganjil sebelum akhir Ramadan di Masjid Baitur Rahman. Jadi nggak dibatasin waktunya. Jadi lara beboyok semit langsung ngadep kali Akarongon. Ndaan aura sungai kan. Anda enak seger dan malam. Nggak apa-apa ya. Malam ini kita siapin inilah, siapin ini bah, siapin apa? Siapin sahur lah. Tolong dikoordinasi itu Abah Tarjo itu bagiannya biasanya. Aja Abah Ali, Abah Wandi terus 3 serangkai ini aja udah nggak peduli. Tolong disanggupin apa enggak nih? Sanggup. Jadi siapin sahur ya. Siapin sahur. Jadi jamaah nanti apa itu malam ke-25 khususnya ya. Jangan malam ke-10 kan. Wah, ditekor juga nanti kan. Nah, udah malam ke-25 aja lah ya. Kan 25 kita bareng-bareng Tiryakul Agyar, kita itikaf, sahur insyaallah disiapin di sini. Amin ya rabbal. Sahurnya apa uduk baik ah? Ya wis uduk amdek toha dong. Ya wis kelas Tiryakul Agyar mah uduk Kang Muslim baik kayaknya cocok. Ya penting anak sahurane lah ya. Iku urusan pembesar Tiryakul Agyar iku mah. Jadi menurut Imam Ghazali, apabila Ramadan dimulai hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-25. Yuk kita amalin daripada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dan Imam Ghazali rumus ini. Semoga kita dapat menemukan insyaallah ya. Baik. Syaratnya di sini ada 2. Satu niat. Syaratnya ada 2. Satu adalah niat. Jadi yang namanya itikaf itu harus ada niat. Jangan sampai nggak ada niat. Makanya tadi kadang-kadang kita Jumat hadir saja, udah awal-awal di masjid nggak ada niat itikaf, ya udah kita nggak dapat pahala itikaf. Maka rukun itikaf yang harus dilakukan adalah niat. Kenapa harus niat? Karena itikaf ini adalah ibadah. Ibadah itu perlu niat. Kalau nggak ada niatnya nggak sah. Sholat
ibadah, nggak ada niat nggak sah kan? Ngaji ibadah, kalau nggak ada niat nggak sah juga ngajinya. Maka ketika dari rumah niatin ngaji, ya Allah, tolabul lillahi ta'ala gitu kan. Niat apapun ibadah, kalau nilainya ibadah harus ada niat, maka diniatin. I'tikaf itu nawaitul i'tikafa fi hadal masjid, ya. Masjid apa umpama? Baitur Rahman, sunnatan lillahi. Kalau i'tikafnya sunnah. Tapi kalau dinadarkan nawaitul i'tikafa fi hadal masjid fardhul lillahi ta'ala. Gitu niatnya ya, fardhul lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau fardu berarti nadar gitu ya. Nah, harus niat. Wa yanwi, niat siapa orang i'tikaf ya, fil i'tikafil manduri dalam tikaf yang dinadarkan al fardiyah ing fardi tadi, nawaitul i'tikafa fi hadal masjid fardhon begitu, fardhon lillahi ta'ala karena nadar. Kemudian yang kedua, wasani al-lubsu fil masjid. Rukun i'tikaf nomor 2 dalam kitab Fathul Qorib ini adalah harus di masjid. Harus di masjid. Kenapa? Amanah dalilnya. Kok i'tikaf itu harus di masjid? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan sampean campuri istri-istri sampean sedangkan kamu dalam keadaan i'tikaf di masjid. Jadi ada lafaz masajid jamak taksir dari mufrad masjidun. Masajid ya. Jangan kita campuri istri kita sedangkan kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Dengan dalil inilah iktikaf itu harus di masjid. Ya. Tinggalnya harus di masjid. Nah, sekarang pertanyaan masjidnya bagaimana nih? Kan begitu. Masjid yang bagaimana yang harus kita benar-benar iktikafin? Dalam kajian fikih, masjid itu kan dari kata apa? Sajadah ya, artinya sujud. Kenapa? Karena dari rukun sholat yang paling utama menurut Imam Rifai itu adalah sujud. Walaupun Imam Nawawi adalah berdiri ketika sholat, gitu ya. Karena sujud ini tempat yang spesial, ya, maka tempat yang dijadikan sujud itu dinamakan masjid. Nah, masjid dalam kajian ilmu fikih itu ada 2. Masjid jami' dengan masjid ghairu jami'. Ya gitu ya. Masjid jami' dan masjid ghairu jami'. Masjid jami' itu bagaimana? Masjid jami' itu masjid yang dijadikan sholat 5 waktu dan dilakukan sholat Jumat. Namanya masjid jami'. Ini masjid Baitur Rahman. Ini masjid jami' ini. Karena masjid ini untuk apa itu? Sholat Jumat ada di sini dan sholat 5 waktu. Namanya masjid jami'. Jadi jangan diartikan masjid jami' itu masjid sing gede, bagus masjid jami'. Bukan begitu. Masjid jami' itu Al-Furqan kena bagus. Bukan. Pokoknya masjid yang di situ dijadikan sholat 5 waktu dan di situ disolat Jumatkan, maka namanya masjid ghairu jami'. Kedua, masjid ghairu jami'. Kajian fikih itu. Masjid ghairu jami' itu apa? Ya, masjid ya yang tidak dijadikan Jumat tapi dijadikan sholat 5 waktu, itu namanya masjid ghairu jami'. Bahasa wong Bandar Lampung emang musola ya, musola yang digunakan untuk sholat 5 waktu, apalagi plus wakaf umpama ininya kan, itu namanya masjid ghairu jami'. Sekarang boleh nggak kita i'tikaf di musola yang nggak dijadikan sholat Jumat? Boleh nggak? Boleh. Jadi
I'tikaf itu bukan di masjid jami saja, berlakunya adalah i'tikaf itu lakukanlah di masjid, baik masjid jami atau masjid ghairi jami. Masjid ghairi jami namanya musola di Bandar Lampung. Tapi bahasa nggak boleh i'tikaf di musola, maksudnya apa? Musola tempat sholat yang dijadikan temporer, nggak dijadikan sholat Jumat dan sifatnya nggak netep. Yang suatu saat bisa apa tuh? Bisa hilang. Umpama di pom bensin ada musola kan? Nggak boleh di musola pom bensin i'tikaf. Mana uang i'tikaf di pom bensin berarti lagi tuku bensin. Benar nggak? Nah, yang nggak boleh di bank ada musola, nggak boleh i'tikaf di musola bank. Pasar nggak boleh. Tapi kalau di musola kampung boleh. Makanya ada sholat tahiyatul masjid. Kita masuk ke musola Abantus apa namanya? Al-Muhajirin. Di musola Abantus Al-Muhajirin di Bumi Waras. Itu musola enggak untuk sholat Jumat. Tapi ketika kita masuk sholat tahiyatul masjid, jangan usolli sunatal musola. Enggak ada begitu. Itu namanya masjid ghairu jam. Maka Abantus di sana i'tikaf boleh, enggak apa-apa. Yang enggak boleh mah Abantusnya i'tikaf di pom bensin atau musola bank. Enggak boleh. Paham ya? Jadi jangan diartikan, "Oh, enggak boleh loh ini i'tikaf di musola itu, harus di masjid." Nah, kita harus paham. Masjid ada masjid jami, sholat 5 waktu plus masjid ghairi jami, sholat hanya untuk sholat 5 waktu. Kedua-duanya boleh sah untuk kita lakukan i'tikaf. Tapi kalau i'tikafnya di pondok pesantren, di majelis itu tuh, wong i'tikaf udah di masjid jadi majelis kuan, orang sah hukumnya. Masjid atau i'tikaf di ribat tempat-tempat majelis taklim sufi itu enggak sah. I'tikaf mah harus di baik yang jami maupun ghairu jami. Batasan hukum masjid itu dilakukan untuk i'tikaf dalam kaul yang agak ekstrim. I'tikaf hanya sah bila dilakukan hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, sisi lagi di kiblat apa tuh? Israel. Kalau selain itu kata kaul ini enggak sah i'tikafnya. Tapi ini kaul minoritas ulama ya, enggak kuat. Ada juga yang pendapat kedua, di masjid yang digunakan sholat Jumat plus sholat 5 waktu. Kalau di masjid, di tempat sholat masjid enggak dilakukan sholat Jumat, enggak boleh i'tikaf. Ini juga pendapat minoritas. Pendapat mayoritas yang ketiga adalah i'tikaf itu bisa digunakan di masjid jami atau ghairu jami. Berarti boleh dilakukan di masjid yang sholat Jumat plus 5 waktu, boleh juga di masjid ghairu jami yang tidak digunakan sholat Jumat tetapi digunakan sholat 5 waktu. Namanya musola. Gitu paham ya? Nah, jadi kita harus paham. Jadi jangan sampai ada orang i'tikaf di musola kita dilarang-larang. Orang sah i'tikaf. Rupanya ngajinya nyelender ning tembok, lagi turu. Iya, waduh. Awas nih, hati-hati nih, malu lah nanti kan. Ngaji terus orang paham kan. Dalilnya apa ini? Dalilnya di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Syekh Imam Ibnu Rus tentang mengklasifikasikan standarisasi tentang masjid yang digunakan dengan i'tikaf. Sama dengan pemahaman orang sholat di Mekah dapat 100.000 itu, pendapat yang kaul ekstrim bila mana sholatnya ngelihat Ka'bah. Bila mana sholatnya ngelihat Ka'bah. Kalau ada orang sholat di Masjidil Haram nggak ngelihat Ka'bah, nggak dapat pahala sholat 100.000. Ada juga pendapat yang mengatakan minimal
yang benar kedua, sholatnya walaupun nggak lihat Ka'bah di halaman Ka'bah, di halaman Masjidil Haram tetap dapat 100.000. Umpama kita sholat di Mekah ditutup di dalam, kita sholat di luar itu tetap dapat. Ada kaul yang ketiga, selama kita berada di tanah haram, maka di mana kita sholat, di hotel kah, di mana saja di tanah haram tetap dapat 100.000. Dan ini adalah favoritnya jamaah Indonesia. Pokoknya sepenting haram bae nih hotel bae, pokoknya sepenting tas sholat nih hotel, ning lobby ngerokok karo ngopi beres. Nah, gitu ya. Ya arannya hukum. Memang enggak, nah termasuk ini masjid juga demikian. Oke. Jadi niatnya apa tuh? Rukunnya ada 2 ya. Tapi kalau dalam kitab di sini rukunnya itu ada 4. Rukun i'tikaf itu ada 4. 1 niat, kedua lubsu meneng ya di masjid. Terus wa mu'takafun artinya fihi tempat i'tikaf masjidnya. Yang keempat wa mu'takifun orang yang beriktikaf. Syarat-syarat dari i'tikaf ya, syarat-syarat daripada i'tikafnya ya. 1 niat, harus nih i'tikaf enggak ada niat enggak sah. Kemudian adalah ayakuna fi masjidi khalisil masjidiyah fala yasil bi nahwi musalla aw ribat. Harus i'tikaf itu di masjid, enggak sah i'tikaf di mushola yang baru diterangin tadi ya, tapi bukan mushola kayak di kampung-kampung, di tempat-tempat yang enggak tetap itu. Yang ketiga alubsu fi fawqa tumanina as-shalah. Berdiam dirinya itu di masjid seukuran tumaninah, di atas tumaninah. Tumaninah kan 4 detik, semenit be wis oleh. Kita mancing nih masjid, dodok sedela, balik maning, dodok di masjid niat, nah itu di masjid lihat, balik maning ning jabak, tetap dapat pahala. Walaupun itu perilaku orang malas. Arana ilmu Abu Nawas itu, ngakal-ngakali ibadah. Wis seperti uli barokah manjing tas manjing dodok sedela balik maning ning rumah. Ya, gitu ya. Bahkan enggak duduk pun tetap dapat manjing di masjid. Ya, tas manjing di masjid sambil berdiri ya, bener kipas angin, niat i'tikaf tetap sah. Bener kipas angin kan mandeko. Seperti orang wukuf di padang Arafah, mandek niat sedela be semenit, balik maning itu oleh pahala i'tikaf. Tapi menmanjing di masjid melaku baik, balik maning ora oleh, ngelewati baik, karena dia nggak ada menang di situnya. Nah, milih yang mana nih? 2 pilihan ini nggak mengenakan semuanya. Udah deh yang enaknya duduk di masjid, zikir, baca Quran gitu ya, biar pahalanya banyak gitu ya. Nah, itu maksudnya tumaninah tadi, seukuran tumaninah ya. Kemudian syarat berikutnya at-tahar anil hadasil akbar kal janabah wal haid wan nifas. Suci dari hadas besar, junub, haid, nifas. Makanya nggak boleh tidur di masjid. Kenapa nggak boleh tidur di masjid? 1 ngiler ning apa kon? Karpet, karpet kan mahal diileri maning. Orang kena ngileran, wong sujud. Waduh, mampune kok mau iler kan? Maka jangan tidur di masjid, nggak boleh. Masjid nggak boleh untuk tidur. Yang kedua, takut tidur di masjid junub dianya. Haram hukumnya, nggak boleh. Nah, makanya nggak boleh tidur di masjid. Ya, jadi harus suci dari junub, ya, haid. Perempuan lagi di masjid haid langsung keluar. Ibu-ibu lagi haid nggak boleh masuk ke masjid, nggak boleh masuk ke masjid. Ya. Tapi masuk ke musola bank oleh. Musola pembensin oleh, tapi musola al-muhajirin ora oleh. Itu gitu ya. Jadi harus apa itu?
bebas dari junub. Sekarang i'tikaf nggak punya wudu boleh apa enggak? Kita masuk, ketika kita masuk duduk tidurnya langsung ini, bukan tidur gini, tapi tidurnya ngelentang langsung nggak sadar. Boleh nggak? Sah nggak i'tikafnya? Sah, nggak apa-apa. I'tikaf nggak punya wudu nggak apa-apa. Kayak baca Quran nggak punya wudu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi makruh gitu ya. Jadi, tapi kalau junub nggak boleh. Nah, tapi nggak punya wudu boleh, asal zikir aja niat i'tikaf hasil. Kemudian yang nomor 5, al-aqlu, syaratnya falaysa minal madnun, berakal, nggak sah i'tikafnya orang gila. Ya, nggak boleh. Walau lahzatan, walaupun sebentar gilanya, nggak boleh tetap. Kemudian nomor 6 al-Islam, wala yasihu min kafir, nggak sah i'tikafnya orang kafir. Kemudian sekarang sunah-sunah i'tikaf. Sunah-sunah i'tikaf adalah 1, ayakunu fi jami, kalau bisa mah katanya. I'tikaf itu tuqamu fil jum'ah. Kalau bisa mah bagusnya i'tikaf itu di masjid yang digunakan untuk Jumatan. Kalau bisa cari masjid jami berarti ya. Masjid jami itu sunnah hukumnya. Cari yang di dalamnya digunakan untuk Jumatan. Ayakuna yauman kamilan, kalau bisa i'tikaf itu sehari penuh. Bagusnya sehari penuh. Ya. Yang ketiga ayakuna shaiman, kalau lagi i'tikaf kondisikan kita puasa. I'tikaf. Nah, ini kan cocok bulan Ramadan ya. Puasa kan ini? Nah, bagus i'tikaf. Kemudian ayuksiru minad du'a wa dzikri wal ibadah, perbanyak doa, zikir dan ibadah. Harus zikirnya banyak, permohonan doanya banyak, ibadahnya harus banyak. Kemudian yang kelima ayat turukal makruhat wal lagwi, tinggalkan perkara yang dimakruhkan dan perkara-perkara yang melalaikan. Jadi jangan sampai ketika i'tikaf banyak ngobrolnya. Jangan melakukan hal-hal yang makruh. Jangan, ya. Yang keenam, ayang durahu liyusaba alai sawabal fardi. Kalau bisa mah bagusnya sunah itu i'tikaf itu niatnya dipardukan, diwajibkan. Itu bagus supaya mendapatkannya pahala fardu sehingga pahalanya banyak. Gitu ya. Kalau bisa mah nadar, berarti nadar ya. Berarti begini, nanti tanggal 25 malam 25 itu ya, niatkan nadar saja. Insyaallah ya Allah, semoga Engkau berikan kesehatan. Malam ke-25 saya bernadar mau i'tikaf malam itu di Pondok Tiryakul Aghar Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah ya Allah, sahur pun sudah disiapkan oleh insyaallah ya, malam ke-25 kita i'tikaf bareng-bareng. Nah, kemudian dalam kitab ini wala yakhruju al-mu'takifu min al-i'tikafil manduri illa li hajatil insan. Nah, orang yang bernazar i'tikaf ya, i'tikaf nazar, maka tidak boleh diperkenankan keluar dari masjid. Illa, kecuali li hajatil insan, kecuali kebutuhan manusiawi primer. Seperti di sini contohkan min baulin, kencing. Kalau kita kebelet kencing ya ke bawah nanti keluar nggak apa-apa. Mau BAB nggak apa-apa, buang hajat. Dan yang semakna dengan keduanya ya. Atau terdapat ujur haid, terdapat ujur seperti lagi i'tikaf perempuan ibu-ibu haid langsung keluar. Nipas ngelahirin lagi i'tikaf. Ada nggak lagi i'tikaf ngelahirin? Hah? Jarang ya. Namanya fikih ini mah. Fikih kan dimisalkan ya. Nah, buang hajat ya, apa itu nipas, sehingga keluar nggak apa-apa. Atau sakit yang tidak memungkinkan singgah di masjid, seperti butuh alas gitu ya, klemek, pelayan atau dokter gitu, keluar nggak apa-apa. Atau mengotori masjid. Tadi sakit itu apa tuh?
ngising bae apa mau kan kepecirit. Dia bahasa ke dokter mah diare. Nah, diare bae. Mules bae gara-gara mangan jering jengkol. Mules bae. Metu maning enggak apa-apa itu mau dimakfu itu mah atau pipis terus enggak apa-apa. Nah, maka kata ulama, kalau sakitnya sakit ringan, seperti apa? Seperti pusing, aja metu si masjid. Apa maning pusingnya kun udah kena rumah, pusing orang ada duit aja sampai metu bon. Ya itu ya, enggak boleh. Iktikaf akan batal bila mana berhubungan suami istri. Ini juga nggak mungkin. Nggak mungkin gak ini? Nggak mungkin, namanya fikih. Perlu dijelasin. Takut-takut ada suami istri hubungan di masjid aja. Nggak mungkin, tapi nggak mungkin ini. Kalau itu dilakukan, batal. Wayabtulu. Batal itikafnya. Ya. Atau keluar mani disebabkan persentuhan kulit. Lagi itikaf ngedeleng cewek ini, cewek sing cantik, makanya perempuan yang berfitnah aja itikaf kan makruh. Ketika itu ngebayangin metu mati nih, batal. Tapi kalau lagi itikaf tidur ngimpi, gimana ini? Masuk kepada yang kedua tadi, dia juga harus keluar. Kenapa? Karena dalam keadaan janabah. Nah gitu ya. Wa amma mubasyaratul mu'takifi bisyahwatin fatabtulu i'tikafuhu, i'tikafnya batal. In anjala, apabila keluar mani, wa illa apabila tidak keluar mani maka tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita minggu depan masih ngaji ya. Nah, besok minggu depan kita bahas tentang zakat ya. Kan zakat ya. Soalnya kan mau ngeluarin zakat tuh. Zakat insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tuftahu lana bi babar ridha wa taysir wa tughlaqu bi anna bab asyari wa tas'ir wa takunu lana waliya nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ij'al في هذا الشهر المبارك شهرا مبارك بحسن الخاتمة بسوء الخاتمة بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة بحسن الخاتمة في العبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal habib turja safa'atuhu ahwali muhtahimi wal habibul fa'atuhu likuli haulim minan muhtahimi wal habibul ladhi yashafa'atuhu Mustafa
لنا